Shalom, selamat datang kembali di channel Jiseko. Judul renungan kita hari ini, hanya memanfaatkan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita 1 Samuel pasal 4 ayat 1b sampai ayat 22 dan disambung dengan 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36. Jadi teman-teman silakan membaca pembacaan Alkitab ini terlebih dahulu, nanti ditaruh di kolom komentar video ini. Ayat nas kita 1 Samuel pasal 4 ayat 3. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Tatkala Eli menjabat sebagai imam di Israel, orang-orang Israel sedang dalam situasi yang genting karena mereka mendapat serangan dari bangsa Filistin. Dan dalam pertemuan tersebut mereka seringkali harus menelan pil kekalahan. Menyadari hal itu, tua-tua Israel pun mengusulkan supaya mereka membawa tabut perjanjian Tuhan dari Silo ke tengah-tengah perkemahan mereka, dengan harapan bahwa dengan mengandalkan tabut perjanjian tersebut, bangsa Israel dapat mengalahkan musuh. Tetapi faktanya, bangsa Israel justru mengalami kekalahan yang jauh lebih besar. Di ayat yang ke-10, dari pihak Israel itu gugur 30.000 orang pasukan pejalan kaki. Bangsa Israel bukan hanya gagal memperoleh kemenangan, bahkan tabut perjanjian itu juga dirampas oleh musuh. Ibarat peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mengapa hal itu terjadi? Bukankah tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya? Bangsa Israel mengira bahwa tabut perjanjian itu akan menjadi jaminan bahwa Tuhan berkenan menyatakan kebesaran dan kuasa-Nya tanpa syarat. Apakah dengan kekalahan ini berarti Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang gagal dan tidak punya kuasa? Sekali-kali tidak. Kegagalan bangsa Israel sama sekali bukanlah kegagalan tabut perjanjian atau kegagalan Tuhan. Kegagalan terjadi karena mereka telah menyalahgunakan tabut perjanjian Tuhan. Mereka hanya memanfaatkan dan memperalat tabut perjanjian Tuhan dikala perlu saja. Bangsa Israel menderita kekalahan karena mereka tidak hidup dalam ketaatan dan cenderung menyepelekan Tuhan. Menurut peraturan, sebelum mengangkut tabut perjanjian Tuhan, para imam harus terlebih dahulu mempersembahkan korban bakaran. Setelah berdoa, mereka baru mengangkut tabut perjanjian itu dengan hati-hati dan penuh hormat. Namun dalam peristiwa itu, tabut perjanjian tersebut malah diangkut oleh dua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Tentang kehidupan anak-anak Imam Eli ini, Alkitab dengan jelas mencatat dalam 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30b berkata, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Teman-teman, selaku imam, kelakuan Hofni dan Pinehas benar-benar kelewatan. Bahkan Alkitab menyebut keduanya sebagai orang-orang dursila berkelakuan jahat. Mereka telah menyalahgunakan jabatannya sebagai imam hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Sementara Eli, ayah mereka berdua, selaku imam besar juga, tetap saja bersikap lunak dan tidak mendisiplinkan anak-anaknya dengan keras. Padahal Imam Eli melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan anak-anaknya. Selaku imam besar, seharusnya ia berwenang memecat mereka dari jabatan sebagai imam. Kisah hari ini menunjukkan bahwa umat Israel sudah tidak lagi menghormati Tuhan dan mereka menganggap remeh kekudusan Tuhan. Padahal firman-Nya berkata, 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat 16,
Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi begitu menghadapi situasi genting dan terdesak, mereka baru teringat kepada tabut perjanjian Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan memanfaatkan Tuhan hanya sebagai pemenuh kebutuhan mereka. Dengan membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah perkemahan, mereka berharap Tuhan segera turun tangan dan menolong mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Murka Tuhan datang. Akibatnya, mereka mengalami kekalahan yang memalukan dan dipencundangi oleh bangsa Filistin. Di zaman sekarang ini banyak orang Kristen berlaku seperti bangsa Israel. Ketika mengalami masalah berat, mereka tampak giat beribadah dan berdoa. Tapi begitu masalahnya beres, secepat kilat pula mereka meninggalkan Tuhan, kemudian kembali hidup dalam ketidaktaatan. Ada pula yang berani menyogok Tuhan dengan berbagai macam persembahan dengan harapan Tuhan memuluskan proyeknya, bisnisnya, harapannya. Ibadah dan pelayanan yang disertai motivasi tidak benar adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan menghendaki kita beribadah dan melayani Dia dengan hati yang tulus karena mengasihinya, bukan karena maksud-maksud terselubung. Inilah yang akan mendatangkan berkat. Tuhan tidak bisa kita permainkan. Asal kita setia dan taat kepadanya, Ia akan hadir dengan segala otoritasnya, menolong dan membantu kita. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai habis. Semoga renungan ini boleh memberkati saudara. Bantu support channel ini dengan melakukan like, share video ini, subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.